Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Hakim Saifullah di channel Innovating and Engineering. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba aplikasi OneSoft, di mana aplikasi ini digunakan untuk mempermudah operator CNC dalam pengoperasian mesin CNC. Oke, sebelumnya minta bantuannya untuk klik subscribe dan like. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan disimak. Langkah pertama, kita buka OneSoft CNC, kita buka aplikasinya. Kemudian di sini kita pilih si numerik 808 DM karena kita menggunakan milling. Kemudian di run. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian setelah tampilannya muncul, nanti ada gambar layar. Di sini tampilan layar, ada keyboard, ada juga emergency dan fungsi-fungsi yang lain. Coba kita perbesar dulu tampilannya. Nah, kemudian kita nyalakan mesinnya dulu. Dengan cara klik tombol emergency, dilepaskan, kemudian power on. Otomatis tampilannya akan hidup, layarnya hidup. Kemudian langkah berikutnya kita kembalikan ke referensi point dengan cara klik ref, kemudian Z plus kita klik, Y plus kita klik, dan X. Nah, otomatis ragum atau bed akan mengarah ke referensi point. Langkah selanjutnya kita atur workpiece setup, stop dengan klik stock size, kemudian kita atur benda kerjanya yang mau kita gunakan. Di sini kita menggunakan 100 lebarnya, 50 ketinggiannya, dan panjangnya 100. Kita oke, kemudian pasti akan muncul di atas dan kita pilih warnanya, warna benda kerja. Kita gunakan warna merah, kemudian di oke. Nanti akan muncul benda kerjanya diragum. Nah, di sini. Kemudian kita atur klemnya atau cekamnya. Kita atur agar dia tidak membentur ke pintu. Nah, sebelumnya kita atur dulu posisi pencekamannya, kita naikkan. Kita sesuaikan, untuk yang ini ke kanan ke kiri dan ke atas ke bawah bisa kita atur. Kemudian kita sesuaikan ulirnya atau pengencangnya. Di sini kita rubah menjadi posisinya di kanan agar tujuannya tidak membentur pintu. Caranya workpiece setup, kemudian workpiece location, rotationnya kita buat 90 derajat, kemudian oke. Nah, otomatis tampilannya akan berubah ke arah kanan. Kemudian kita atur offsetnya untuk toolnya, karena di sini kita akan menggunakan tool diameter 12, maka radiusnya kita rubah menjadi radius 6. Kemudian yang kedua tool diameter 10, kita rubah radiusnya menjadi 5. Dan yang terakhir radiusnya 3 karena toolnya 6. Langkah selanjutnya kita atur tool management. Kita atur tool management. Di sini kita masukkan pahatnya atau end millnya. Bisa klik add, kemudian di sini ada beberapa pilihan tool. Kita pilih saja yang keyway mill. Yang pertama diameter 12, oke, kemudian oke lagi. Selanjutnya diameter 10, kita pilih oke. Yang ketiga diameter 6.
otomatis akan muncul ketiga tool yang kita baru masukkan. Kemudian kita masukkan ke magazine KW mil 1, kemudian yang kedua dimasukkan ke station 2, yang ketiga ke tool station 3. Otomatis akan muncul di tool magazine. Coba kita lihat tampilannya. Nah, ini tool 1, 2, dan 3 otomatis terpasang di magazine. Kemudian kita atur WCS atau Workspace Coordinate System. Sebelum kita atur WCS, kita pasangkan dulu pahatnya dengan cara klik mesin, kemudian pilih TSM, kita masukkan. Nah, ini kita coba tampilannya, kita atur dulu. Tool chain kita isi tool berapa yang akan kita panggil. Misal tool 1, spindle speed kita buat jadi 1000, spindle directionnya M3 karena berputar searah jarum jam. Kemudian input cycle start. Nah, otomatis akan memanggil tool station 1. Nah, setelah tool station 1 dipanggil, maka langkah selanjutnya kita bisa mengatur WCS-nya. Caranya kita turunkan ya, jok kita hidupkan, kemudian diturunkan Z-nya, kemudian X dan Y-nya disesuaikan. Nah, kita gunakan rapid untuk mempercepat. Kita perdekat agar bisa lebih kelihatan ketika tool menyentuh benda kerja untuk mencari titik nolnya. Nah, untuk pertama, karena kita mau menggunakan posisi WCS nya berada di posisi sebelah kiri bawah ya, sebelah kiri depan di sini, maka kita sentuhkan X nya dulu, kita atur X0, letakkan di sebelah kiri pahatnya, kemudian sentuhkan ke kanan. Kita sesuaikan dulu. Ini terlalu maju, kita sesuaikan lagi dan disentuhkan pelan-pelan. Kita turunkan kecepatan eretannya, disentuhkan. Oke, ketika sudah ada sentuhan penyayatan di situ, kita atur measure work. Nah, di sini kita klik soft key-nya, kemudian pilih yang X. Nah, X save in-nya kita rubah jadi G54. Measuring direction-nya kita rubah jadi positif karena berada di sebelah kiri ke kanan. Kemudian set WO, otomatis offset X0 akan keluar nilainya, koordinatnya. Kemudian kita atur yang kedua nilai Y0-nya, yaitu kita goreskan di sebelah depan benda kerja.
Oke, sudah. Oke, kita sentuhkan Y-nya. Oke, sudah kita sentuhkan. Kita atur lagi measuring work-nya di bagian Y. Nah, setelah nilai Y-nya 0, di sini kita atur ya, soft key-nya kita klik Y, kemudian save in-nya 54, tetap measuring direction-nya positif masih, kemudian set WO. Nah, nilainya akan berubah. Kemudian yang terakhir kita atur nilai Z0. Caranya sama, kita sentuhkan dari atas. Kita cari posisi yang bisa dilihat. Kita turunkan pelan-pelan. Nah, sudah ada tanda kalau mengenai benda kerja. Kemudian kita atur measuring tool, measure manual, kemudian fix point, set 0 tetap, kemudian kita atur set length. Nah, otomatis nilai lengthnya akan berubah. Setelah kita atur tool yang pertama, kita bisa atur tool yang kedua dan seterusnya. Caranya kita panggil dengan klik soft key TSM, tool chain-nya kita rubah jadi tool chain 2, kemudian spindle speed-nya 1000, spindle direction-nya M3 sama, kemudian cycle start. Otomatis magazine akan mengganti pada tool station 2. Kemudian kita turunkan nilai Z-nya atau sumbu Z-nya kita turunkan. Kita sentuhkan ke permukaan benda kerja bagian atas di posisi atau bagian benda kerja yang belum terkena pahat. Kita turunkan pelan-pelan. Oke, sudah mengenai benda kerja. Kemudian kita atur seperti tadi, sama measuring tool kita klik, kemudian fix point, Z0, set length. Nah, otomatis nilai lengthnya juga berubah. Kita naikkan lagi untuk mengatur tool yang ketiga. Caranya sama, dengan klik soft key TSM, tool chain dirubah menjadi 3 karena kita memanggil pada tool station 3. Kemudian spindle speed-nya 1000, spindle direction-nya M3, cycle start. Sudah terganti. Nah, ini tool yang paling kecil diameternya yaitu 6. Kita turunkan lagi, kita sentuhkan ke benda kerja permukaan paling atas yang berbeda lagi. Turunkan pelan-pelan sampai dia menggores benda kerja. Oke, sudah. Kemudian kita ke measuring tool, diklik, kemudian fix point, Z0, set length. Nah, kita cek tulis. Nah, di sini lengthnya sudah berbeda, sudah terisi dan berbeda karena panjang setiap tool memang berbeda. Nah, untuk mengecek apakah pengaturan kita sudah sesuai atau belum, nah, kita klik MDA, kemudian kita pilih mesin, kemudian diisikan nilai koordinat WCS nya yaitu tool 3, karena ini yang terakhir kita setting tool 3, D1, M6, kemudian G54, kemudian G90,
G1, F200, M3, S2000, X0, Y0, dan Z0. Kemudian kita cycle start. Nah, otomatis tool atau endmillnya dia akan menuju ke posisi koordinat yang kita atur sebagai WCS-nya. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan dari pengaturan mesin, tool, kemudian stock size, clamp, sampai kita mengatur WCS pada Swansoft. Untuk video berikutnya silahkan ditunggu. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.